Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang kasus 5 dengan judul perilaku agresif. Dengan anggota ada Abdul Halib Septa, Fitria Rahmah, Hari Wahyudi, Husnul Khatimah, Iin Kusharyanti, dan saya sendiri Listia Febriana, Nur Hidayah, Rizwa Sapitri, dan Wanda Taskia Anupus. Di sini kami akan membahas kasus 5, di mana identitas subjeknya. Yang pertama, subjek berinisial RDW, berjenis kelamin laki-laki, berusia 16 tahun, dan berpendidikan SMA kelas 11 IPS. Orang tuanya, ayahnya bekerja sebagai guru dengan lulusan S2, ibunya bekerja sebagai seorang kasir dengan pendidikan tamatan SMA. Di sini permasalahan yang terjadi, subjek sering berteriak pada saat jam pelajaran. Subjek tiba-tiba berteriak sambil memukul tembok, sehingga hal tersebut membuatnya terlihat aneh oleh teman-temannya. Jadi ketika subjek kesal diejek, subjek diam namun tiba-tiba akan berteriak. Subjek merasa kesulitan dalam berkomunikasi dengan temannya karena pada saat di SD atau SMP, subjek ini mempunyai pengalaman diolok oleh teman-temannya dan subjek hanya diam. Di sini ada prosedur asesmen kegiatan. Yang pertama ada tujuannya. Yang pertama ada wawancara. Tujuannya ini untuk subjek, guru, teman, dan orang tua dengan metode pemeriksaan wawancara semi terstruktur. Yang kedua ada observasi, tujuannya di sekolah dan lingkungan sekitar. Metode pemeriksaan yang dilakukan adalah pengumpulan data kualitatif. Yang ketiga ada kuesioner, tujuannya adalah subjek, di mana metode pemeriksaan yang digunakan adalah pengumpulan data secara kuantitatif. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 19.10123220006. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bagian 4, rencana asesmen. Jadi rencana asesmen ini ada dua, yaitu observasi dan wawancara. Nah, observasi dilakukan di sekolah dan di rumah. Nah, observasi yang dilakukan di sekolah yaitu kita mengobservasi bagaimana aktivitas si subjek ini di sekolah, dari dia datang hingga dia pulang. Lalu interaksi subjek dengan teman-temannya, perlakuan teman yang mengolok-oloknya, reaksi subjek ketika diolok-olok oleh teman-temannya, dan reaksi guru dalam menghadapi perilaku si subjek ini. Lalu yang kedua yaitu observasi yang dilakukan di rumah. Nah, bagaimana aktivitas si subjek ini ketika di rumah, bagaimana perilaku subjek dengan orang tuanya, dan bagaimana perilaku si subjek dengan anggota keluarganya atau adiknya. Nah, lanjut yaitu wawancara. Wawancara dilakukan pertama kepada subjek. Jadi hal yang diwawancara yaitu hal yang membuat si subjek ini bersikap agresif, kemudian perasaan subjek ketika diolok-olok oleh temannya, kemudian alasan si subjek ini memblacklist teman-temannya, kemudian perasaan si subjek saat dikucilkan oleh teman-temannya, cara si subjek ini untuk berinteraksi dengan temannya yang tidak dia blacklist, kemudian juga bagaimana keseharian subjek ini dengan orang tua dan adiknya. Lalu ada juga wawancara dengan guru. Jadi bagaimana pendapat guru tentang perilaku si subjek, perilaku subjek saat belajar, dan bagaimana perubahan sikap subjek saat di kelas. Lalu wawancara dengan temannya. Nah, yang diwawancara yaitu apa alasan si teman-temannya ini mengajak si subjek, kemudian bagaimana reaksi teman-temannya ketika si subjek ini berperilaku agresif. Kemudian ada wawancara dengan orang tua. Di sini perilaku subjek saat di rumah bagaimana, kemudian interaksi dengan orang rumah bagaimana, kemudian reaksi orang tua ketika mengetahui permasalahan anaknya di sekolah, dan tindakan orang tua dalam menangani permasalahan anaknya atau si subjek ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Wahyudi dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang kelima ada formasi masalah. Yang A-nya riwayat kasus. Riwayat kasus ini ada domain kognitif, domain sosial, domain emosi, dan domain perilaku. Di sini, yang pertama ada domain kognitif. Domain kognitif di sini
Subjek diketahui sulit untuk mengikuti pelajaran berdasarkan sikap yang ditampilkan. Subjek sering tiba-tiba berteriak dan memukul tembok. Hal ini tentunya mempengaruhi proses belajar yang diikuti oleh subjek dan teman-temannya. Dan yang kedua ada domain sosial. Domain sosial di sini, subjek menarik diri dari lingkungan pertemanan dikarenakan memiliki trauma buruk di masa lalu. Ia merasa kesulitan berkomunikasi sehingga menghabiskan waktunya untuk bermain game daripada bersosialisasi, serta subjek juga memblacklist teman yang dia anggap tidak bisa berkomunikasi. Ya, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu berikutnya ada domain emosi. Di sini berdasarkan hasil asesmen menunjukkan bahwa subjek sering berteriak pada saat jam pelajaran. Subjek tiba-tiba berteriak sambil memukul tembok. Subjek juga sering mengeluarkan kata-kata kasar dan terlihat seperti orang marah pada saat bermain game ini. Bisa juga pada tahap ini karena di masa lalunya subjek pernah diperlakukan dengan buruk oleh teman-temannya. Hal itu mungkin bisa menyebabkan trauma di masa sekarang sehingga membuat subjek jadi berperilaku agresif. Perilaku agresif itu ia tunjukkan dengan ketika tiba-tiba ia berteriak lalu memukul-mukul tembok. Lalu pada domain perilaku, di sini subjek menunjukkan perilaku diam ketika subjek kesal oleh teman-teman. Ketika ia diejek, ia hanya diam. Lalu beberapa saat kemudian setelah diejek, ia tiba-tiba berteriak dan terkadang juga memukul tembok. Saat bermain game juga subjek sering mengeluarkan kata-kata kasar, terlihat seperti orang yang marah. Sepertinya di sini subjek diam ketika teman-temannya mengolok, karena pada dasarnya tadi di domain sosial subjek adalah orang yang kesulitan untuk berkomunikasi. Jadi ketika diejek ia hanya diam, kemudian ia meluapkan emosinya dengan teriak-teriak secara tiba-tiba lalu memukul-mukul tembok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya Fitria Rahmah dengan NIM 191012322000027 dari kelompok 3 studi kasus ingin melanjutkan materi dari analisis kasus 5, yaitu faktor internal karakteristik subjek meliputi subjek sering berteriak dan memukul tembok. Kemudian yang kedua, subjek kesulitan dalam berkomunikasi dengan teman sebayanya. Kemudian ada faktor internalnya meliputi pola asuh dari orang tua. Komentar orang tua di sini, pada saat di SMP anak saya pernah mendapatkan perlakuan yang kurang baik, yaitu dikucilkan oleh teman-temannya sehingga dia menjadi menarik diri dari teman-teman sebayanya. Kemudian ada faktor eksternal dari teman sebaya. Menurut teman-temannya subjek sering diolok-olok oleh temannya. Kemudian subjek juga sering dikucilkan. Nah, dari beberapa faktor itu tadilah subjek akhirnya menarik diri dari teman-teman sebayanya. Subjek juga sering berteriak-teriak sendiri dan subjek sering menghabiskan waktu dengan bermain game. Di sini subjek memiliki perilaku agresif, yaitu subjek tidak dapat menerima dirinya sendiri karena dia sering diolok-olok oleh teman-temannya. Akhirnya si subjek ini menyendiri dari teman-teman sebayanya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM 19101232200011. Di sini saya akan menjelaskan analisis kasus dari kasus yang kelima. Perilaku agresif remaja merupakan suatu keadaan emosi yang merupakan campuran perasaan frustasi dan benci atau marah. Hal ini didasari keadaan emosi secara mendalam dari setiap orang sebagai bagian penting dari keadaan emosional yang dapat diproyeksikan ke lingkungan, ke dalam diri atau secara destruktif. Agresif menurut Moore and Fine dalam Koswara tahun 1998 adalah tingkah laku kekerasan secara fisik atau secara verbal terhadap individu lain atau objek-objek lain. Menurut Abidin tahun 2005,
Agresif merupakan beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama, agresif merupakan tingkah laku yang bersifat membahayakan, menyakiti, dan melukai orang lain. Karakteristik yang kedua, agresif merupakan suatu tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk melukai, menyakiti, dan membahayakan orang lain. Dengan kata lain, dilakukan dengan sengaja. Karakteristik yang ketiga, agresif tidak hanya dilakukan untuk melukai korban secara fisik, tetapi juga secara psikis atau psikologi. Misalnya kegiatan yang menghina atau menyalahkan. Menurut Stewart and Sunden tahun 1991, faktor penyebab remaja berperilaku agresif terdiri dari faktor predisposisi, yaitu neurobiologi, psikologis, sosial budaya, situasional, dan spiritual. Sedangkan faktor presipitasi perilaku agresif adalah faktor yang berasal dari diri klien sendiri atau dari internal, dan faktor yang berasal dari lingkungan atau eksternal. Subjek pada kasus ini memiliki perilaku agresif, yaitu subjek sering berteriak sambil memukul tembok pada saat jam pelajaran dan sering berkata-kata kasar saat dia sedang marah. Itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizpa Sapitri. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya ada kesimpulan atau diagnosis. Berdasarkan hasil asesmen, kami menyimpulkan bahwa subjek mengalami permasalahan terhadap konsep diri yang diakibatkan oleh perilaku teman-temannya di sekolah. Teman-temannya mengolok-olok subjek sehingga membuatnya menarik diri dari pertemanan dan memblacklist orang yang dianggap sulit untuk berinteraksi. Hal ini membuat perilaku agresif subjek muncul. Ketika diolok-olok, awalnya subjek hanya diam, namun karena merasa kesal, subjek pun berteriak sampai memukul tembok. Perilaku agresif subjek ini bisa dipicu dari internalnya, yaitu tidak dapat mengendalikan emosi dan bertindak agresif. Kemudian ada prognosis. Berdasarkan hasil asesmen, program intervensi akan dapat berjalan dengan baik karena ada faktor-faktor pendukung sebagai berikut. Yang pertama, subjek dapat berinteraksi dengan teman-temannya dengan baik. Yang kedua, keberadaan subjek dapat dihargai oleh teman-temannya. Yang ketiga, subjek dapat terbuka dengan perasaannya. Dan yang keempat, subjek dapat mengatasi perilaku agresif. Di samping dalam faktor pendukung, terdapat pula beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan dalam proses intervensi sehingga dapat diantisipasi sebelumnya. Yang pertama, pola asuh orang tua kurang memperhatikan pada anak. Yang kedua, lambatnya respon penanganan dari guru di sekolah. Dan yang ketiga, pandangan negatif terhadap subjek oleh teman-temannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Masuk pada pembahasan usaha bantuan atau intervensi. Pada poin A ada target intervensi. Yang pertama yang akan kita berikan bantuan atau target utama yang akan kita berikan intervensi adalah yang pertama itu ada subjek. Ada subjek sendiri atau berinisialkan RDW. Mengapa subjek adalah orang pertama yang akan kita berikan intervensi? Karena permasalahan ini urgensinya lebih berat atau lebih bertumpu pada subjek. Jadi tujuannya dengan diberikan intervensi tadi, subjek mampu mengembangkan dirinya atau mengembangkan potensinya untuk lebih maksimal lagi. Lalu yang kedua ada orang tua, serta apabila di lingkungan sosial, intervensi ini dilakukan pada teman sebaya yang khususnya sekelas dengan target atau dengan subjek atau RDW. Lalu kita masuk pada bagian poin B, rencana pemberian bantuan atau intervensi. Di sini subjek diberikan konseling individual dengan teknik Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT. Lalu orang tua diberikan psikoedukasi mengenai pola asuh dan mengawasi setiap perubahan perilaku subjek. Jadi orang tua di sini lebih menekankan pada sistem parentingnya. Lalu untuk rencana pemberian bantuan intervensi terhadap teman sebaya yaitu dengan layanan klasikal self-control.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ya, di sini ada bagian C ya, yang dimana di sini adalah prosedur pelaksanaan intervensi, yang dimana terbagi menjadi 3. Ada target intervensi, kemudian layanan atau teknik yang digunakan, dan yang terakhir adanya prosedur pelaksanaan. Maksudnya di sini dalam target intervensi di sini adalah orang yang mempunyai permasalahan seperti adanya terlibat subjek, kemudian adanya peran orang tua, ada juga teman sebaya. Nah, dimana ketika sudah kita mengetahui siapa yang bermasalah dan siapa saja yang terlibat, nah kemudian kita memasuki dalam layanan atau teknik yang digunakan. Nah, di sini adanya teknik yang digunakan dalam subjek tersebut, adanya konseling individual, yang dimana pakai teknik rasional emotif behavioral terapi. Nah, dalam prosedur pelaksanaan di situ adalah sebuah langkah-langkah yang akan diberikan si konselor kepada konselinya. Kemudian yang di sini bagian D adalah analisis fungsi permasalahan. Nah, menurut Albert Ellis mengatakan bahwa emosi ini yang terjadi pada seseorang terjadi karena adanya pikiran yang kurang rasional. Pikiran-pikiran yang rasional muncul karena adanya trauma pada masa lalunya, yang dimana pemikiran tersebut berdampak pada perubahan emosi dan tingkah laku seseorang. Nah, salah satu cara agar bisa mengelola emosi seorang dengan mengubah pola pikiran irasional menjadi rasional, karena menurut pendekatan RBT yang dicetuskan oleh Albert Ellis, bahwa setiap manusia dilahirkan dengan potensi untuk bisa berpikir baik dan jahat. Maka dari itu tujuan dari penggunaan pendekatan RBT tersebut adalah untuk mengubah pola pikir subjek menjadi lebih baik dan terbuka. Nah, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Salah kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.